Selanjutnya kita persilakan untuk kelompok 13 untuk menyampaikan materinya ya. Kelompok Ya, 13 sudah siap ya. Sekarang Putri Salita ya mau share screen sendiri ya. Saya bagi dulu. Ya Yes. Pak, saya akan share screen sendiri. Silahkan dimulai. Baik, apakah semuanya bisa melihat screen saya dengan baik? Ya, masuk. Masuk, Pak. Oke, terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kehadiratnya dan atas izinnya kita dapat berkumpul dengan media online dan belajar Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sunarto sebagai dosen ekonomi internasional, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman malam hari ini, dan saya izin untuk mohon maaf sebentar. Maaf tadi karena ada suara berisik dari luar. Baik, saya lanjutkan. Jadi saya Putri Salita Sabrina Rahman sebagai moderator dalam presentasi pada malam hari ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan rekan kelompok saya, yaitu yang pertama adalah Ariska Natalia Tarigan dan Ayu Andrianita. Baik, malam hari ini kita akan membahas tentang neraca pembayaran nasional. Dan apa saja yang akan kita bahas, yaitu apa yang dimaksud dengan NPI, yang kedua adalah tujuan NPI, dan ketiga adalah konsep penyajian NPI, dan yang keempat merupakan konsep keseimbangan NPI, dan yang terakhir adalah contoh analisis NPI di Indonesia. Dan untuk materi yang pertama, saya mempersilakan rekan saya, yaitu Ayu Andrianita, untuk membawakan materinya. Untuk saudari Ayu, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada saudari Leta. Yang pertama kita akan membahas pengertian, tujuan, dan manfaat neraca pembayaran internasional. Neraca pembayaran internasional adalah catatan dari semua transaksi ekonomi internasional yang melibatkan perdagangan keuangan dan moneter antara penduduk dalam negeri dengan penduduk luar negeri selama periode waktu tertentu. Biasanya 1 tahun atau dikatakan sebagai laporan arus pembayaran keluar dan masuk untuk suatu negara. Tujuan neraca pembayaran internasional yaitu sebagai bahan pertimbangan pemerintah untuk 1. Mengambil langkah-langkah di bidang ekonomi yang menyangkut neraca pembayaran. 2. Mengambil kebijakan di bidang moneter dan fiskal. 3. Mengetahui pengaruh hubungan ekonomi internasional terhadap pendapatan nasional. Yang keempat, mengambil kebijakan di bidang politik perdagangan internasional. Selanjutnya yaitu manfaat neraca pembayaran internasional. Yang pertama, untuk membukukan seluruh transaksi ekonomi internasional yang terjadi antara penduduk dalam negeri dan penduduk luar negeri. Yang kedua, untuk mengetahui struktur dan komposisi transaksi ekonomi internasional suatu negara. Yang ketiga, untuk mengetahui mitra utama suatu negara dalam hubungan ekonomi internasional. Selanjutnya, yaitu untuk mengetahui posisi keuangan internasional suatu negara, untuk mengetahui salah satu indikator yang akan dipertimbangkan oleh IMF atau negara donor untuk memberikan bantuan keuangan, terutama negara yang mengalami kesulitan neraca pembayaran internasional.
Dan terakhir yaitu sebagai salah satu indikator fundamental ekonomi suatu negara. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Putri Syaleta. Baik, terima kasih untuk Saudari Ayu atas penjelasannya. Saya akan menjelaskan mengenai mekanisme neraca pembayaran internasional. Seperti yang kita pelajari pada mata kuliah tentang akuntansi, pada neraca terdapat debit dan kredit. Apa pengertian debit dan kredit dalam konteks neraca pembayaran internasional? Yang pertama adalah debit. Debit merupakan bertambahnya kewajiban atau utang penduduk suatu negara untuk melakukan pembayaran terhadap penduduk negara lain. Sedangkan kredit merupakan bertambahnya hak penduduk suatu negara untuk menerima pembayaran dari penduduk negara lain. Dan di bawah ini bisa kita lihat bahwa jika sisi kredit lebih besar dari sisi debit, maka neraca pembayaran mengalami surplus. Sebaliknya, jika sisi debit lebih besar dari sisi kredit, maka neraca pembayaran mengalami defisit. Nah, apa sih artinya surplus dan defisit? Jadi, apa itu surplus? Surplus adalah istilah untuk menggambarkan suatu keadaan ekonomi apabila jumlah pemasukan lebih besar daripada pengeluaran. Sedangkan defisit adalah keadaan ekonomi di mana pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Jadi dua istilah ini yaitu debit dan kredit ini sering digunakan dalam penggambaran perekonomian negara. Nah, untuk pos-pos dalam neraca pembayaran internasional, sama seperti akuntansi, neraca pembayaran internasional juga memiliki pos-pos atau pembagiannya yang digolongkan berdasarkan jenis transaksi. Yang pertama adalah transaksi debit, yaitu apa aja yang termasuk dalam transaksi debit? Yang pertama adalah neraca barang, neraca jasa, neraca hasil modal, neraca modal. Yang kelima yaitu neraca utang piutang jangka panjang, dan yang dan yang lainnya itu transaksi kredit. Apa aja yang termasuk dalam transaksi kredit? Yaitu neraca barang, neraca jasa, neraca hasil modal, dan neraca utang piutang dan jangka panjang. Jika kita lihat transaksi debit dan transaksi kredit ini memiliki pos-pos yang sama. Jadi tergantung penggunaannya, apakah dia melakukan debit, apakah dia masuk ke dalam kredit. Nah, selanjutnya adalah mekanisme neraca pembayaran internasional. Yang pertama adalah price effects, yang kedua adalah income effects, dan yang ketiga adalah real balance effect. Apa itu price effects? Yaitu penyesuaian melalui harga-harga atau mekanisme harga. Maksudnya adalah perubahan permintaan untuk barang atau jasa yang disebabkan oleh perubahan pendapatan real. Mohon maaf, untuk price effects itu maksudnya adalah dampak dari suatu perubahan harga terhadap suatu produk yang. Jadi untuk yang poin pertama adalah price effect ini yang menentukan perubahannya adalah perubahan harga. Jadi dipengaruhi oleh perubahan harga. Yang kedua adalah income effects, yaitu penyesuaian melalui perubahan pendapatan nasional atau mekanisme pendapatan, yang maksudnya adalah perubahan permintaan untuk barang atau jasa yang disebabkan oleh perubahan pendapatan real yang mencerminkan daya beli konsumen, di mana pendapatan real dapat berubah karena perubahan nominal pendapatan atau harga barang atau jasa yang didapatkan dari upah. Yang ketiga adalah real balance effects, yaitu penyesuaian melalui perubahan stok uang atau mekanisme moneter. Maksudnya apa? Jadi itu merupakan perubahan permintaan barang atau jasa yang disebabkan oleh uang yang dapat dilihat dari keadaan moneter ekonomi. Jadi yang pertama adalah dipengaruhi oleh perubahan harga, yang kedua adalah dipengaruhi oleh perubahan income atau pendapatan, dan yang ketiga adalah dipengaruhi oleh perubahan stok uang.
Baik, selanjutnya untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Ariska. Kepada Saudari Ariska. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya yaitu konsep keseimbangan neraca pembayaran internasional. Ada 4 konsep. Yang pertama, konsep keseimbangan perdagangan atau trade balance. Kedua, konsep keseimbangan transaksi. Ketiga, konsep basic balance. Keempat, konsep overall balance. Konsep penyajian neraca pembayaran internasional ada 2. Yang pertama adalah penyajian standar. Komponen-komponen neraca pembayaran dalam penyajian standar disusun menurut panduan bagaimana dimuat dalam BOP manual. Yang kedua yaitu penyajian analitis, disusun menurut keperluan analisis bagi perumus kebijakan di masing-masing negara. Namun komponen utama yang disajikan tetap mengacu pada komponen standar dengan menonjolkan rincian komponen yang dirasakan sangat diperlukan. Berikut ini adalah analisis NPI yang dimana kami ambil dari businesstempo.co. Di sini ada Bank Indonesia mencatat neraca pembayaran Indonesia atau NPI pada triwulan keempat di tahun 2019 mencatat surplus. Dengan perkembangan tersebut, posisi cadangan devisa pada akhir Desember 2019, di situ kita bisa lihat ya teman-teman untuk tabelnya. Pada akhir September 2019, posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 7,6 bulan impor atau 7,3 bulan impor dan bayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sebesar 3 bulan impor. Kesimpulannya, teman-teman di sini, neraca pembayaran internasional NPI adalah catatan dari semua transaksi ekonomi internasional yang meliputi perdagangan, keuangan, dan moneter antara penduduk dalam negeri dengan penduduk luar negeri selama periode waktu tertentu. Kemudian tujuan dari NPI adalah sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengambil dan mengetahui langkah-langkah di bidang ekonomi. Kemudian manfaat dari NPI sendiri adalah untuk mengetahui posisi keuangan internasional suatu negara. Kemudian konsep keseimbangan NPI ada 4, seperti yang sudah dibacakan tadi, ada keseimbangan perdagangan, keseimbangan transaksi, basic balance, overall balance. Kemudian ada 2 konsep penyajian NPI yaitu standar dan analitis. Kemudian NPI untuk membaca perkembangan ekonomi suatu negara. Demikian materi yang telah kami baca. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator kami. Silakan Putri. Baik, terima kasih untuk Saudari Ayu dan Ariska atas penyampaian materinya. Dan selanjutnya kami membuka sesi pertanyaan untuk bagi teman-teman semua yang ingin mengajukan pertanyaan kami, silakan menyalakan mic-nya untuk 3 orang. Silakan. Saya Bayu Elvira. Bayu. Putri. Baiklah, yang pertama adalah Bayu. Elvira. Kemudian Raffi. Raffi tadi mau bertanya ya? Iya, Davi. Elvira. Tunggu sebentar, selain Erika, selain Elvira, apakah ada yang mau bertanya lagi? Pertanyaannya ini betul-betul nggak bisa dimengerti. Bermutu. Bentar ya Ibu Elvira, kita berikan kepada teman-teman yang belum pernah bertanya. Ya udah, kalau kayak gitu nanti kasih aku kesempatan buat kasih saran ya. Boleh. Baiklah, apakah ada lagi yang mau bertanya teman yang lain? Rijal. Baiklah, Rijal silakan. Jadi yang pertama Bayu dulu ya. Silakan Bayu, Saudara Bayu diajukan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Dwi Saputra. Saya pengen bertanya tentang apa itu contoh fundamental internasional dan contohnya itu seperti apa? Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bayu atas pertanyaannya. Kami tampung dulu. Selanjutnya Saudara Davi, silakan. Ya, perkenalkan nama saya Davi Rafikan.
PM 19/117 ingin bertanya, tadi di penjelasan yang konsep penyajian neraca pembayaran internasional, penyajian standar, itu disebutkan dimuat dalam BOP manual. Nah, yang mau saya tanyakan, BOP manual itu apa sih? Dan kegunaannya buat neraca pembayaran internasional itu apa? Terima kasih. Baik, jadi saya ulangi lagi pertanyaannya, yaitu pada materi penyajian standar. Jadi BOP manual. Apakah benar BOP manual itu Ya, apa dan manfaatnya ya? Ya, kegunaannya. Kegunaan buat neraca pembayaran internasional itu apa? Oke, baik. Oke, terima kasih Davi. Untuk pertanyaannya akan kami tampung dulu. Selanjutnya Saudara Rizal, pertanyaannya. Ya, perkenalkan nama saya Rizal HR. Saya perwakilan dari kelompok 15. Tadi kan di pos-pos dalam neraca pembayaran internasional terbagi menjadi dua, yaitu transaksi debit dan kredit. Nah, tolong jelaskan dengan jelas yang dimaksud transaksi debit dan kreditnya itu seperti apa. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Rizal atas pertanyaannya. Dan mohon maaf untuk teman-teman, kami mohon diberikan waktu sekitar 5 menit untuk mempersiapkan jawabannya. Dan setelah ini akan kami kembalikan kepada Pak Sunarto. Terima kasih. Saya mau kasih saran. Kan saran belum pernah. Saya nggak mau bertanya, saya mau kasih saran. Buat kelompok 13. Kami mohon maaf, kita mau nanti setelah pertanyaan saja ya, karena kita harus mempersiapkan jawabannya dulu. Terima kasih, Elvira. Baik, Putri Salita, terima kasih. Yes, dipersilakan buat kelompok 13 untuk mempersiapkan jawabannya dari 3 pertanyaan yang telah disampaikan oleh Saudara Bayu, Saudara Davi, dan Muhammad Rizaldi. Ini kelanjutan dari materi yang sebelumnya, ya. Bicara tentang neraca pembayaran internasional, ya, dikatakan bahwa neraca ini ya sudah dikenal lah, kalian sudah belajar tentang akuntansi keuangan, tentunya sudah bisa membuat neraca. Ya, isinya apa sih? Ya, isinya kalau di neraca pembayaran internasional merupakan catatan ya dari semua transaksi antar negara tersebut ya, secara perdagangan lintas negara. Itu isinya adalah catatan-catatan yang meliputi ya perdagangan ya, kemudian keuangan, dan juga transaksi-transaksi ya antar penduduk satu negara dengan negara yang lain, atau dari satu perusahaan di dalam negeri juga ke perusahaan yang ada di luar negeri. Tentunya kalau bicara neraca pembayaran itu ada periodenya ya. Periodenya ada month to dates ya, ada laporan bulanan, ada juga kita kenal ada triwulan, ada juga semesteran atau 6 bulan, ada juga yang year to date atau 1 tahun. Nah, yang bisa digunakan itu laporan bulanan dan laporan tahunan, ya. Nah, di situ di laporan di neraca pembayaran itu isinya adalah laporan arus ya, arus kas ya, arus kas antara pembayaran keluar masuknya transaksi baik uang masuk maupun uang keluar ya, yang dilakukan oleh perusahaan atau satu badan usaha dari satu negara ke negara lain. Nah, tujuan neraca pembayaran internasional itu untuk apa sih? Ya, tadi sudah dikatakan yang sebagai mengambil langkah di bidang ekonomi menyangkut neraca pembayaran. Jadi sebagai
bahan pertimbangan, ya, sebagai bahan pertimbangan pemerintah untuk mengambil langkah di bidang ekonomi khususnya, karena adalah transaksi, ya. Biasa transaksi itu atau bahasa biasa ya jual beli lah, ya jual beli. Kemudian untuk mengambil kebijakan moneter, ya, dan juga kebijakan fiskal. Ini untuk pemerintah, ya, neraca pembayaran itu fungsinya adalah untuk mengambil kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal. Selain itu juga pemerintah ingin mengetahui hubungan ekonomi internasional dari perusahaan yang ada di dalam negeri yang juga melakukan transaksi ke luar negeri. Nah, tentunya apabila terjadi transaksi atau perdagangan atau ekspor impor ini, ya, negara tentunya akan diuntungkan, ya, akan diuntungkan dengan mendapat devisa, ya, devisa atau uang pemasukan buat negara, ya, uang masuk untuk negara. Kemudian apalagi, ya, tujuan dari neraca pembayaran ini yang dilakukan pemerintah, yaitu untuk mengambil suatu kebijakan, ya, di bidang politik dan perdagangan internasional. Ya. Sebenarnya bukan saja bidang politik, ya, semua bidang, ya. Ya, tentunya dari neraca pembayaran ini pemerintah akan mengambil satu kebijakan di semua sektor sebenarnya, ya, bukan di bidang politik saja, ya, bisa dari pertahanan, sosial, budaya, ya. Nah, tentunya ini sebagai juga landasan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah dalam menjalin hubungan bilateral, multilateral, ya. Kalau hubungan satu negara dengan negara lain, Indonesia kepada negara tersebut, atau Indonesia dengan negara-negara yang memiliki kesatuan bisnis yang sama seperti OPEC, gitu ya, pedagang minyak, ya. Kemudian juga transaksi-transaksi yang sifatnya dilakukan secara bersama-sama antara satu negara dengan beberapa negara yang lain. Mungkin dari saya cukup dulu, ya, sementara, ya, kita lihat kelompok 13 apakah sudah siap untuk menjawab pertanyaan dari teman-temannya. Silakan Saudari Putri Salita. Baik, Pak. Untuk pertanyaannya akan langsung dijawab oleh rekan saya, yaitu Ariska dan Ayu. Silakan Saudari Ariska. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Rizal, ya, transaksi debit dan kredit itu jelaskan. Dalam sistem pencatatan pada neraca pembayaran internasional itu, untuk transaksi debit itu maksudnya bertambahnya kewajiban atau utang penduduk suatu negara untuk melakukan pembayaran terhadap penduduk negara lain. Contohnya itu barang atau jasa yang diterima dari luar negeri, impor, pembayaran bunga dan denda, pemberian hadiah dan uang kepada penduduk negara lain, penduduk yang menabung uang di luar negeri, pembelian valuta asing, investasi jangka panjang atau pendek yang ditanamkan di negara lain. Sedangkan untuk kreditnya, itu bertambahnya hak penduduk suatu negara untuk menerima pembayaran dari penduduk negara lain. Contohnya, seperti barang atau jasa yang disalurkan ke luar negeri atau ekspor, penerimaan jasa dari negara lain, penerimaan bunga dan dividen, penerimaan hadiah dan uang dari negara lain, penduduk negara lain yang menabung uang di dalam negeri, penjualan valuta asing, investasi jangka panjang atau pendek yang ditanamkan penduduk dari negara lain. Demikian untuk jawaban dari saya. Apakah Saudara Rizal dapat memahaminya? Suaranya kurang jelas, ya, Rizka. Kurang jelas. Baca ulang, ya. Enggak paham lah, paham aja. Yakin, ya, udah paham? Ya, sedikit tadi tuh ada yang kedengaran lah. Pak Rizka, silakan
Diulangi saja. Sengaja. paham. Mau Rizal. diulang lagi? Mohon untuk kipasnya dimatikan dulu, mungkin suaranya jadi blur karena kipasnya. Makasih. Rizal mau diulang lagi atau sudah cukup? Ya boleh, ulang lagi boleh. Sudah, Bapak. Bagaimana Pak Sunarto? Saya bertanya sama Bapak deh. Rizal ini maksudnya apa ya? Makanya kipasnya jangan terlalu kencang tuh, rambut sampai bergoyang-goyang ya. Kayak rumput bergoyang gitu ya. Ya sudah, saya rasa cukup ya. Saya juga bisa monitor dengan baik ya. Mungkin Rizaldi pengen Ariska tampil lebih lama di layar kali ya. Oke, bisa dilanjut, silakan Putri Salita. Baik, terima kasih untuk Rizal untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih untuk Saudara Rizal atas pertanyaannya. Jadi nanti jika masih belum jelas, boleh langsung ditanyakan kepada kelompok kami. Selanjutnya untuk pertanyaan dari Davi akan dijawab oleh rekan saya, Saudari Ayu. Saudari Ayu, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Davi. Apa itu BOP manual dan kegunaannya untuk neraca pembayaran internasional? BOP manual adalah kepanjangan dari Balance of Payment Manual yang diterbitkan oleh IMF atau International Monetary Fund yang digunakan untuk memberikan penjelasan tentang konsep, definisi, klasifikasi, dan konvensi yang digunakan dalam statistika neraca pembayaran dan posisi investasi internasional. Jadi singkatnya, BOP manual itu seperti sistem penyajian neraca internasional yang baku yang digunakan oleh seluruh negara di dunia. Demikian dari saya. Gimana Saudara Bayu? Davi, Saudara Saya Davi. bertanya. Maaf. Ya, sudah jelas. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih atas untuk Saudara Davi atas pertanyaannya. Jadi selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Bayu. Itu pertanyaannya adalah apa itu indikator fundamental internasional dan apa contohnya. Nah, jadi untuk indikator fundamental adalah petunjuk berupa data-data ekonomi dari lembaga pemerintah atau berita politik atau berita ekonomi dan lembaga lainnya di dunia yang dapat mempengaruhi pergerakan mata uang. Jadi apa aja itu yang data-data apa saja kah itu? Contohnya adalah data tenaga kerja atau non-farm payrolls dan unemployment rate. Jadi dari salah satu data yang bisa termasuk dalam indikator fundamental yaitu data tenaga kerja. Jadi dan selanjutnya adalah data mengenai inflasi yaitu CPI, PPI dan tingkat suku bunga. CPI itu adalah Consumer Price Index, PPI adalah Producer Price Index dan tingkat suku bunga. Jadi yang paling berpengaruh adalah suku bunga, yaitu tingkat suku bunga merupakan output dari dua indikator fundamental sebelumnya, yaitu CPI dan PPI yang mengukur laju inflasi. Jadi yang termasuk dalam indikator fundamental internasional itu dapat berupa data tenaga kerja dan data mengenai inflasi. Dan untuk data-data tersebut bisa kita dapatkan dari lembaga pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk memiliki data-data tadi. Seperti itu, Saudara Bayu, apakah sudah jelas penjelasan dari saya? Jelas? Jelas, Mbak Leta. Oke, baik. Terima kasih, Saudara Bayu, untuk pertanyaannya. Baiklah, teman-teman, selesailah sesi tanya jawab kita pada malam hari ini. Apakah ada yang masih mau ditanyakan atau memberikan masukan? Silakan. Saya untuk pertanyaan mungkin udah nggak sempat kali ya, karena terlalu panjang mungkin nanti jawabannya. Jadi saya kasih saran aja.
Di sini mungkin ada pembelajaran buat kelompok 13. Mungkin sebelum presentasi itu setiap slide, setiap kata demi kata itu bisa diperhatikan. Jadinya tidak ada setiap kata yang typo-typo ya. Contohnya, saya kasih contoh di beberapa tujuan neraca pembayaran internasional itu slide-nya. Untuk yang pertama, mengambil langkah-langkah di bidang ekonomi, harusnya titiknya nggak di situ. Harusnya itu koma. Untuk yang kedua, mengambil kebijakan di bidang moneter itu kebijakannya kurang A. Untuk yang tiga, mengetahui pengaruh hubungan ekonomi internasional kurang N ya. Terus tadi sempat dibahas oleh Saudara Bayu untuk manfaat neraca pembayaran internasional itu di poin terakhir harusnya fundamental bukan fundamental. Itu aja mungkin. Terima kasih. Baik, siap. Jadi terima kasih Saudari Elvira untuk masukannya. Tentu saja akan kami perbaiki untuk kedepannya. Terima kasih banyak. Nah, untuk teman yang lain, apakah ada masukan lainnya atau mau jelas? Silahkan. Atau sudah jelas semuanya, boleh kasih jempol. Jempolnya oke. Terima kasih untuk jempolnya dan hatinya. Oke, baiklah akan saya tutup. Terima kasih jempolnya banyak sekali ya. Terima kasih untuk semuanya sudah berpartisipasi aktif dalam presentasi kami pada malam hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan, apa yang kelompok kami sampaikan dapat bermanfaat. Jadi jika ada yang masih mau ditanyakan, silakan menghubungi kami via WhatsApp atau melalui grup, bisa dibahas bersama. Baiklah, saya mengucapkan terima kasih untuk semuanya dan tentu berterima kasih untuk Pak Sunarto selaku dosen. Baiklah, saya tutup presentasi kami pada malam hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.